tapi wajahnya itu dari kejauhan mirip banget dengan buta kala, ya seperti patung ogoh-ogoh. Kalau patung kan nggak mungkin bernafas ya. Nah itu bisa kembang kempis, berarti ini makhluk ini. Dan tiba-tiba saja muka si makhluk itu langsung mengarah ke depan si Dava ini. "Fa, lu denger suara cewek nggak?" "Gue denger suara cewek ketawa, padahal ini kan lorong area cowok." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Saib, saksi gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah atau cerita horor nyata yang ditulis oleh salah satu akun di website Quora. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor seseorang saat hari raya Nyepi di salah satu hotel di Bali. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, kemudian like, komen, serta share video ini ke teman kalian agar saya dapat semangat untuk upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Cerita ini terjadi di tahun 2016 silam di salah satu hotel yang ada di Pulau Dewata, Bali. Penulis cerita ini sebut saja namanya adalah Dava ya. Pada saat itu, tepat hari raya Nyepi di Bali, suasana di seluruh kota itu akan keheningan dan kesunyian. Bahkan api dan listrik pun sebetulnya tidak boleh dinyalakan pada saat hari sakral itu. Dava ini sangat antusias waktu perayaan hari Nyepi, karena perayaan hari Nyepi tahun itu dia rayakan di Pulau Bali. Karena baru tahun itu juga dia keterima bekerja di hotel yang berada di Bali. Kebudayaan di Bali itu masih sangat kental dan melekat di masyarakatnya. Jadi ceritanya, beberapa hari sebelum hari Nyepi, semua staf di tempat kerja Dava ini dipilih buat stay atau nginep di hotel, karena harus menggantikan para staf-stafnya yang beragama Hindu untuk beribadah. Nah, manajer hotel kemudian mengadakan rapat membahas hal itu. Kemudian singkat cerita diputuskanlah para karyawan yang harus bekerja untuk berjaga dan untuk menggantikan staf yang beragama Hindu di hari raya Nyepi besok lusanya. Nah, kebetulan Dava ini adalah salah satu staf yang ditunjuk untuk menginap di sana waktu itu. Saat itu masih 2 hari lagi sebelum hari H, tetapi suasana mistisnya sudah kelihatan menurut Dava. Jadi di hotelnya Dava itu ada patung ogoh-ogoh yang dipajang setiap banjar, dan itu ada banyak sekali, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Nah, ini membuat suasana makin menjadi menyeramkan. Nah, sedikit informasi ya, bagi kalian yang belum tahu patung ogoh-ogoh. Nah, patung ogoh-ogoh ini adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian buta kala. Seperti ini ya gambarnya. Nah, tapi saat itu Dava nggak begitu mengerti makna dari patung ogoh-ogoh itu untuk apa dan melambangkan apa, itu Dava saat itu nggak mengerti. Yang pasti menurut dia bentuknya itu ya seram-seram. Nah,
Satu hari sebelum hari H, Dava pernah tidak balik ke kosan gara-gara dia melihat ada makhluk yang mukanya nyeremin berdiri di depan pintu gerbang. Jadi begini ceritanya. Ceritanya waktu itu, Dava waktu itu berjalan di koridor hotel. Nah, terus dari ujung gang, Dava perhatiin ada sesuatu atau seseorang itu sedang berdiri jadi. Dava kira mungkin itu patung ogoh-ogoh yang mau diarak untuk besok harinya. Tapi anehnya, semakin dideketin, nah Dava perhatiin itu perut dari seseorang atau patung itu, nah itu perutnya itu kembang kempis, jadi kayak orang bernafas gitu. Kalau patung kan nggak mungkin bernafas ya, nah itu bisa kembang kempis, berarti ini makhluk ini. Dan tiba-tiba saja muka si makhluk itu langsung mengarah ke depan si Dava ini. Jadi makhluk itu mukanya langsung ngadep si Dava. Nah, jujur waktu itu Dava kaget, sedikit takut ya, meskipun sebelum-sebelumnya dia sudah terbiasa sebenarnya. Tetapi alasan kenapa Dava tidak balik ke kosan karena si buta kalanya itu diem di tengah-tengah jalan. Jadi dia itu nggak bisa lewat, dia diem di tengah-tengah jalan berdiri. Nah ketika didekatin, lah mukanya itu menghadap ke si Dava. Jadi Dava kaget. Siapa yang nggak kaget kalau ada patung atau makhluk apalah ini kemudian menghadap ke kita. Nah kebetulan jalan ini adalah jalan satu-satunya menuju ke rumahnya. Nah meskipun Dava bisa saja jalan, tetapi dengan cara menembusnya. Jadi dia pura-pura nggak ngelihat, pejamkan mata terus nembus bisa saja. Cuman ya Dava ini ya takut, kaget, jadi dia nggak berani. Nah kalaupun dia merem kemudian dia menembus atau melewatinya, lah kemungkinan dia akan nabrak. Jadi dia juga berpikir dua kali. Nah gara-gara kejadian itu, nah si Dava ini jadi nginep ke kosan temannya saja. Jadi dia putar ke jalan lain kemudian nginep di kosan temannya ini. Dan esok paginya barulah dia kembali bekerja sambil lihat-lihat kamar yang sudah disediain kantor buat staf termasuk si Dava ini untuk besok menginap. Singkat cerita, waktu itu hari H dan sudah menunjukkan jam 6 maghrib waktu Indonesia bagian tengah ya. Seluruh bangunan tempat Dava kerja itu sudah ditutup pakai terpal ya, semuanya itu sudah ditutup. Kemudian perintah manajernya semua lampu itu dimatikan dan itu sudah dilakukan. Sambil mengamati situasi yang mulai gelap, Dava ini melihat ada beberapa orang pecalang. Pecalang itu kayak polisi adat yang ada di Bali. Nah itu udah ada yang patroli di daerah situ. Nah antara jam 6 sampai jam 10 malam Dava belum menemukan hal yang fantastis sih. Paling cuma penghuni tempat kerja Dava yang udah Dava sering lihat setiap hari. Jadi waktu itu jam 6 sampai jam 10 malam ini si Dava ini ya biasa saja, nggak takut, soalnya masih ada orang-orang yang berseliweran di situ ya, walaupun sedikit, nggak banyak, dan juga posisinya itu di sana masih rame. Jadi Dava belum mendapati hal-hal yang aneh di sana. Nah tetapi saat itu lewat jam 11 malam barulah mulai sepi dan juga sunyi. Semua gelap di sana. Setiap orang dikasih bekal satu lampu senter dan itu pun dilarang untuk sering-sering dinyalain. Dava yang sudah selesai kerja merasa bosen banget di kamarnya. Nah, waktu itu satu kamar diisi sama 4 orang. Akhirnya Dava ini mengajak salah satu temannya, sebut sajalah temannya ini namanya Ferry.
buat ngajak jalan-jalan keluar keliling hotel tersebut. Ya maksudnya Dava ini berjalan-jalan di dalam area hotel. Soalnya kalau keluar hotel ya nggak boleh, dimarahin manajernya. Nah waktu itu Ferry juga oke-oke saja. Ayolah kalau gitu. Si Ferry-nya ini juga bosen di kamar. Nah baru buka pintu kamar dari arah lorong hotel, sudah sampai kedengaran suara orang di kamar mandi. Saking sunyinya keadaan di malam itu. Teman Dava si Ferry ini tahu kalau Dava itu rada-rada sensitif. Jadi dia merasa berani. Karena mungkin kalau ada apa-apa, si Dava ini bisa ngurusin. Padahal mah kenyataannya Dava ini ya nggak bisa apa-apa. Mungkin sensitif, cuman dia nggak bisa apa-apa. Nah, keluar kamar, kemudian lanjut Dava dan Ferry ini jalan-jalan di lorong tersebut sambil pakai senter yang nggak sering-sering dinyalain. Sampai si Ferry itu bilang begini, "Fa, lu denger suara cewek nggak?" "Gue denger suara cewek ketawa, padahal ini kan lorong area cowok. Masa iya ada staf yang bawa cewek ke kamarnya?" Nah, kurang lebih kayak gitu. Si Ferry itu nanya ke Dava, begitulah. Dava pun menjawab, "Ya mungkin aja sih bro, ini Bali. Lagian gelap gini mana ketahuan, atau mungkin itu memang suara dari tempat area staf cewek. Lu tahu sendiri, suara orang di kamar mandi aja bisa kedenger." Nah, Dava ini mencoba menghibur waktu itu. Nah, karena Dava ngedenger suara yang lebih dari si Ferry denger waktu itu. Jadi Dava ini berusaha untuk menghibur Ferry, karena dalam pendengarannya Dava itu malah suaranya itu banyak sekali. Kalau Ferry kan cuman suara cewek ya, kalau Dava itu banyak sekali suaranya, karena dia ya rada-rada sensitif gitu. Nah, jadi gini logisnya, kalau nyepi di Bali itu pasti bener-bener sepi. Nah, ini yang Dava denger, malah ribut bukan main. Sudah kayak hari-hari biasanya. Sampai akhirnya si Ferry ini Dava ajak ke bangunan atap yang konon kata para staf atau tamu kadang suka ada penampakan. Nah, karena dengar suara-suara itu, si Dava ini malah ngajak Ferry untuk naik ke atap bangunan itu, malah untuk melihat penampakan. Nah, di atap bangunan ini suasananya itu juga sepi. Nah, di atap bangunan ini tempat menyimpan segala jenis mesin. Ruangannya tertutup dan juga pengap. Cuma mesin-mesin besar doang. Nah, inilah inti dari permesinan buat mengoperasikan hotelnya. Jadi mesin-mesinnya itu ada di atap bangunannya. Karena nggak bakal ada yang mergokin, jadi Dava ini menyalakan lampu di situ dan ketika lampu dinyalakan, tiba-tiba si Ferry ini loncat, ngucapin penghuni kebun binatang yang misuh-misuh gitulah. Segala jenis hewan dia sebut di sini. Nah, Dava yang kaget karena si Ferry ini kaget, jadi ikut-ikutan, dia itu ikut-ikutan misuh-misuh juga. Nah, sambil gemeteran, si Ferry ini sudah gemeteran dan menunjuk ke salah satu mesin, dan di situ ada sosok makhluk halus yang nggak halus. Jadi penampakannya itu rambutnya itu putih, cuman dekil dan berantakan. Tangannya nekuk bentuk L panjang gitu sampai ke lantai. Dan kakinya pendek. Cuman pakai baju dengan warna dasar putih kekuningan. Nah, makhluk ini hanya membelakangi kami awalnya. Meskipun Dava yakin kalau itu jin, pasti tahu keberadaan kami berdua. Nah, ketika makhluk ini masih membelakangi si Dava dan Ferry ini, sambil bisik-bisik, si Ferry ini bilang sesuatu, kalau itu adalah Lea. Itu Lea, itu Lea. Tetapi setahu Dava, Lea itu adalah ilmu dan bukan jin. Mungkin karena di pikiran si Ferry, kalau Lea itu makhluk yang nyeremin.
Nah, karena kasihan melihat si Ferry ini yang sudah keringat dingin dan badannya ini lemas, jadi Dava memutuskan untuk nganterin Ferry ini balik. Nah, pas banget di lorong yang mau mengarah ke kamarnya Dava dan Ferry ini. Di ujung lorong itu, Dava melihat ada yang menyala-nyala. Nah, Dava tanya ke si Ferry, tapi katanya si Ferry ini nggak ngelihat apa-apa. Malah sambil marah-marah karena disangka Dava ini mau nakut-nakutin si Ferry. Suasana di lorong ini berisik banget. Nah, Dava coba untuk berzikir di dalam hati. Dan Dava dengar juga kalau si Ferry ini juga ikut berzikir, walaupun ya nggak jelas. Lalu, karena penasaran sama benda yang nyala di depannya itu, si Dava lalu menyorot aja pakai lampu senternya. Dan ternyata itu adalah makhluk yang ada di atas tadi. Jadi makhluk itu adalah makhluk yang ada di atas bangunan tadi. Tapi kali ini makhluk itu ngelihatin ke arah Dava dan juga Ferry. Nah, kalau teman-teman ini pernah lihat topeng Lea, nah kurang lebih kayak gitu ternyata bentuk mukanya. Karena pas di atap tadi, makhluk ini membelakangi mereka. Nah, pas di lorong ini kebetulan makhluk ini menampakkan wujudnya dan menghadap ke Dava dan Ferry. Wujudnya memang seperti topeng Lea. Nah, saking deg-degannya plus berat ngebopong si Ferry yang sudah keringat dingin lemas ini. Nah, saking deg-degannya plus berat ngebopong si Ferry ini yang dari tadi sudah kelihatan lemas, ditambah Dava ini juga nggak berani buat teriak-teriak karena nanti takutnya mengganggu penghuni hotel lainnya. Akhirnya Dava nggak sadar kalau senternya yang dia nyalain itu belum dimatiin. Nah, waktu itu Dava sama makhluk itu tetap tatap-tatapan. Jadi makhluk itu menghadap ke Dava dan Dava juga lihat dari jauh makhluk itu. Nah, sampai akhirnya dari belakang ada yang nempuk pundak Dava. Tepuk gini. Nah, Dava sama Ferry pun kaget pas ngelihat ternyata muncul salah satu security. Nah, si security itu cuman bilang, tolong matiin lampu senternya. Nah, pas Dava matiin, belum juga 3 detik, security itu sudah hilang. Nah, dari belakang itu tadi ada security yang menempuk pundak Dava. Nah, pada waktu Dava berbalik, security itu bilang, tolong matikan lampu senternya. Nah, kemudian Dava ini mematikan lampu senternya. Belum juga 3 detik ketika menghadap lagi ke arah security itu sudah hilang. Dava itu masih berpikir logis, cuman kalaupun dia pergi pasti kedengeran suara langkah kaki. Ini nggak ada, suara langkah kaki itu nggak ada. Ferry yang makin menjadi-jadi kemudian ketakutan, tambah lemes, tambah berat, kemudian akhirnya cuma bisa duduk doang di situ. Jadi Ferry tadi yang dibopong oleh si Dava ini ngelihat security itu semakin lemes dia dan duduk di sana. Dan akhirnya Dava ini buka HP dan BBM teman sekamarnya untuk meminta bantuan. Nah, setelah temannya datang ini, kemudian mereka pergi ke kamarnya Dava dan ditenangkan oleh salah satu manajer tempat si Dava ini bekerja. Si Ferry ini ditegur sama si manajer itu. Manajer itu bilang, kamu sih suasana sakral kayak gini malah jalan-jalan. Yang nemenin si Dava pula. Nah, setelah kejadian itu, masih banyak hal-hal yang Dava alamin selama sehari nginep, bahkan sampai pulang kosan. Mungkin karena suasana sakral yang berlangsung lama, cuman Dava ini nyeritainnya cuman yang ini saja ya, mungkin untuk privasi atau gimana. Habisnya si Ferry ini mukanya preman tetapi mentalnya juga mental ya gitulah. Dan cerita dari Dava pun selesai.
Oke guys, itulah tadi cerita pengalaman horor nyata tentang kejadian menyeramkan saat Hari Raya Nyepi di salah satu hotel di Bali. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi saksi gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.